Saudaraku, siapa suka memperhatikan firman Tuhan, pasti akan mendapatkan kebaikan. Karena itu berbahagia setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam. Merenungkan firman Tuhan dalam kerangka tema tentang baiklah kita mewujudkan keadilan bagi kaum lemah. Saya pinjam satu kutipan dari seorang pendeta yang mengutip salah satu perkataan dari seorang filsuf pada abad ke-14 di Turki. Namanya adalah Nasruddin, yang bilang begini, dalam hidup ini kita cenderung diam kalau terhadap segala sesuatu kita diuntungkan, meskipun dalam kenyataannya prakteknya salah. Tapi kita baru akan bersuara dan menyatakan keberatan kita, kritik, ataupun protes kita kalau kita merasa kita dirugikan, meskipun dalam kenyataannya terhadap sesuatu itu prakteknya benar. Saya pikir saudara-saudara, perkataan ini memang menggambarkan tentang kecenderungan kita manusia, bahwa kita ini selalu mengutamakan kepentingan diri kita dahulu, baru kemudian kepentingan orang lain. Untuk segala sesuatu kita biasa ukur, apakah ini menguntungkan saya atau tidak. Urusan orang lain dari belakang. Yang penting saya lebih dahulu harus diuntungkan sebelum orang lain diuntungkan. Karena itu, kalau kenyataannya, kalau kita pakai ukuran firman Tuhan, sesuatu itu sebenarnya dalam prakteknya salah, tapi kalau memberi kita keuntungan, biasanya kita akan menerima saja dan mendiamkan diri kita. Atau bahkan kita berusaha untuk mendiamkan orang lain. Tapi kalau sesuatu itu dalam prakteknya benar seperti apa yang Tuhan inginkan, tetapi kalau tidak menguntungkan kita, biasanya kita akan mengajukan keberatan kita. Dalam hal melakukan keadilan dan kebenaran juga demikian, saudaraku. Kita sering bersikap lupa diri. Kita selalu mau kita dapat keadilan, seadil-adilnya. Tapi kalau ketika kita dituntut untuk melakukan keadilan seadil-adilnya juga kepada orang lain, biasanya ukuran yang kita pakai itu adalah apakah hal itu cukup menguntungkan kita atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, biasanya kita enggan untuk melakukan keadilan bagi orang lain. Saudaraku, bacaan kita bercerita tentang Nabi Amos yang dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat di Israel dalam rangka mengingatkan Raja Yerobeam II yang sedang memerintah pada waktu itu di Israel, dan juga mengingatkan para penguasa-penguasanya saat itu supaya dalam pemerintahan mereka haruslah dengan sungguh memperhatikan yang namanya melaksanakan keadilan seadil-adilnya dan kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kehendak Tuhan itu harus mereka praktekkan dalam pemerintahan mereka. Saat itu kerajaan Israel sedang ada dalam masa penuh kejayaan. Kehidupan rakyat Israel, para pemerintah Raja Yerobeam II, mereka ada dalam suasana penuh kemakmuran. Mereka tidak ada gangguan keamanan dari bangsa manapun yang hidup di sekitar tempat di mana mereka tinggal. Bahkan dalam kehidupan perekonomian mereka, bertumbuh dengan sangat baik. Karena itu kemudian orang-orang kaya baru bermunculan di mana-mana.
Dulu orang susah, sekarang orang dong kebanyakan pada kaya raya semua. Sebab itu dalam Amos pasal 3 ayat 15, Bapak Mama boleh buka di situ, Amos 3 ayat 15, dikatakan di sana tentang rumah-rumah mulai dibangun dengan bagus. Saya baca bagi kita ya, Amos 3 ayat 15. Menurut terjemahan baru. Amos 3 ayat 15. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, habislah rumah-rumah megah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di Amos 3 ayat 15 itu Tuhan menyerukan tentang murkanya dalam bentuk hukuman yang akan diberikan. Tapi tertera jelas di situ bahwa Tuhan akan merobohkan rumah-rumah megah. Jadi pernyataan ini jelas memperlihatkan bagi kita bahwa keadaan orang Israel waktu itu ada dalam masa kejayaan. Orang-orang kaya baru mulai bermunculan dan tempat-tempat di mana mereka tinggal mulai dibikin dengan amat sangat baik. Rumah-rumah mereka dibangun menjadi rumah-rumah yang semakin megah. Tapi saudaraku, ternyata kemakmuran itu telah merubah kehidupan dari orang Israel pada masa itu. Khususnya para bangsawan-bangsawan dan juga orang-orang kaya itu. Karena mereka senantiasa hidup dalam kebiasaan pesta pora dan juga berbagai-bagai kesenangan yang membuat mereka lupa diri. Kenapa mereka lupa diri? Karena kebahagiaan yang mereka rasakan itu ternyata tidak merata di Israel pada waktu itu. Masyarakat, rakyat, kaum jelata hidup dengan amat sangat menderita dan tidak mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Mereka tidak punya tempat yang layak untuk mereka tinggal seperti para bangsawan dan orang-orang kaya. Karena itu mereka memberi diri bekerja pada orang-orang kaya. Tetapi apa yang menjadi hak dan kepemilikan yang harus mereka dapati tidak sepenuhnya mereka dapati seperti yang memang layaknya mereka dapatkan. Karena itu hidup mereka sungguh amat payah dan susah. Para bangsawan-bangsawan dan juga orang-orang kaya, mereka memperoleh kekayaan mereka dengan cara mereka memperalat dan menindas rakyat-rakyat kecil dan tak berdaya. Sehingga dengan demikian orang-orang kaya dan para bangsawan ini mereka hidup dengan menjadi semakin kaya, tetapi mereka memeras rakyat kecil. Salah satu tindakan di mana mereka memeras rakyat kecil itu, yang mereka lakukan itu adalah dalam bentuk memberi pungutan pajak yang memang harus dibiayai dan dipenuhi oleh rakyat jelata ketika mereka bekerja. Tapi bahwa pajak yang diberikan itu diberi dengan jumlah yang sangat tinggi dan sulit untuk mereka lunasi pada tiap-tiap waktu ketika pajak itu dipungut dan dikumpulkan. Sehingga mengakibatkan rakyat jelata itu pada tiap-tiap kali, kalau misalnya ada pungutan pajak itu dilakukan tiap bulan, 1 bulan 1 kali, biayanya sangat besar. Nah ini rakyat jelata ini dia sukerja di orang bos-bos rumah lagi, gajinya kecil lagi, tapi mereka harus bayar pajak dengan sangat besar. Dan pajak itu dipungut dengan secara tertib. Tapi karena ketidakmampuan mereka untuk melunasi pajak tersebut, karena itu pada setiap kali pemungutan pajak, mereka dihitung sebagai orang-orang yang berhutang. Bayangkan Bapak Mama Saudara-saudara, betapa payah dan betapa sulitnya hidup rakyat jelata. Mereka tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Tapi pajak yang dipungut itu dipakai hanya untuk memenuhi dan memuaskan keinginan dari para bangsawan dan orang-orang kaya tersebut. Sehingga keadaan ini mengakibatkan orang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin tambah miskin, karena yang miskin
semakin hidup dililiti oleh utang. Mereka kerja hanya untuk urus tutup utang, tapi ternyata utang tidak pernah bisa ditutupi sampai dengan mereka mati. Yang miskin tambah mati, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Padahal para bangsawan dan orang-orang kaya itu tiap-tiap kali selalu melakukan ibadah dan sembahyang mereka kepada Tuhan Allah. Tetapi praktek kehidupan mereka masih dipenuhi dengan sikap-sikap yang sebenarnya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak melakukan keadilan seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan juga pada tempat-tempat ibadah, mesbah ibadah yang seharusnya menjadi tempat di mana mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka pakai sebagai tempat di mana mereka menyembah dewa-dewa Kanaan. Bahkan di mesbah itu, mereka juga melakukan tindakan persinahan antara laki-laki dan perempuan di saat mereka berdoa kepada Tuhan, meminta berkat, meminta hujan. Sebab itulah Amos dari pasal 5 itu, ayatnya yang ke-5, ada sempat teguran Amos disampaikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah yang keliru di hadapan Tuhan ini. Amos 5 ayat 5, mereka melakukan tradisi ibadah dengan menyembah dewa Kanaan dan melakukan tindakan persinahan itu seperti yang dulu mereka pernah lakukan di Betel, di Gilgal dan Berseba. Sebab itu Amos bilang, janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan dan Betel akan lenyap. Sambung lagi di ayat 6 itu Amos bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, dan seterusnya. Jadi itulah praktek ibadah mereka. Jadi ibadah yang mereka lakukan, sembahyang yang mereka lakukan kepada Tuhan itu hanya kulit luar saja, istilahnya begitu. Atau hanya formalitas belaka. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi jauh di dalam perlakuan hidup mereka, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan yang mereka taati, tapi keinginan dan kepentingan diri mereka yang senantiasa mereka junjung tinggi. Perbuatan-perbuatan ini malah kemudian diketahui oleh juga para pemimpin-pemimpin bangsa lainnya, bahkan juga oleh Raja Yerobeam II. Tapi bahkan perbuatan-perbuatan ini tidak pernah dibantah, tidak pernah ditegur. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini tidak pernah dinasihati oleh siapapun, bahkan lalu dilegalkan begitu. Kenapa? Karena mereka ini adalah para penguasa, kaum pemilik modal, orang-orang kaya, senada yang berani lawan sendong. Siapapun yang melawan perbuatan mereka akan dihukum. Itu sebabnya dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka itu membenci orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Siapa yang menegur mereka? Amos. Tuhan pakai Amos. Seorang yang sederhana dari desa Tekoa namanya, seorang peternak. Tuhan pilih, Tuhan panggil dia, Tuhan pakai dia untuk menegur para pembesar-pembesar, pemilik-pemilik modal, orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, atas perlakuan ibadah mereka yang sebenarnya amat sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di Amos 5 itu, Bapak Mama Saudara-saudari, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Amos 5 ayat 21 sampai 27. Itu judulnya adalah tentang ibadah Israel dibenci oleh Tuhan. Jadi itu sebenarnya Amos mau kasih tahu bahwa ini orang dong ibadah di kulit luar saja, tapi dong perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat kejam. Mereka memberi kesengsaraan kepada orang-orang yang sengsara. Sebaliknya mereka bukan tolong lagi, tapi mereka kasih sengsara orang yang sengsara lagi. Sudah begitu lagi, mereka pakai nama Tuhan Allah, tetapi mereka melakukan persinahan.
tiap-tiap saat ketika mereka beribadah, katanya beribadah kepada Tuhan Allah. Bahkan perbuatan-perbuatan mereka ini dilegalkan atau disahkan oleh semua para pemimpin-pemimpin bangsa. Tidak ada yang berani melawan mereka. Tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Sebab kalau ada yang berani, mereka akan dilumpuhkan. Itu kenyataan kehidupan ya, Bapak Mama, saudara-saudariku. Sebab itulah dalam bacaan kita disebutkan bahwa sebenarnya orang-orang suap, orang-orang yang menerima suap itu akan kemudian hidup dalam hukuman Tuhan. Karena itu Tuhan memilih Amos untuk menyampaikan teguran ini. Bahwa kalau mereka tidak bertobat dari perilaku hidup mereka, maka seumur hidup mereka hanya akan menikmati hal-hal yang sebenarnya menyengsarakan kehidupan mereka. Apa yang menjadi hukuman Tuhan? Dalam bacaan kita disebutkan bahwa kalau orang yang melakukan ketidakadilan, maka untuk segala sesuatu yang mereka kerjakan itu, pekerjaan baik itu tidak akan mereka nikmati hasil yang baik dari situ. Mereka tidak akan menikmatinya. Rumah-rumah megah yang mereka bangun, mereka tidak akan pernah tinggal di situ. Tuhan akan menyingkirkan mereka dari keadaan penuh damai sejahtera, keadaan penuh kesenangan, dan mereka akan dibuat menikmati kesengsaraan sepanjang seumur hidup mereka. Saudaraku, jadi dengan demikian bahagian firman Tuhan kita yang kita renungkan sore hari ini mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang saya sempat catat bagi kita. Tapi kita berdoa dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengingatkan kita, memberi kita hikmat, supaya kita juga mendapatkan pengajaran-pengajaran baik yang lalu menolong kita melalui firman Tuhan ini, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang keliru di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat bagi kita, yang menjadi juga peringatan nasihat bagi kita. Yang pertama itu adalah tentang Tuhan itu tidak pernah suka yang namanya ketidakadilan. Tuhan tidak pernah suka yang namanya ketidakadilan. Tuhan tidak pernah suka kepada siapapun yang melakukan ketidakadilan. Siapapun orangnya. Bahkan jika orang itu senantiasa memakai nama Tuhan dan senantiasa memberitakan nama Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Tapi kalau dia melakukannya memakai nama Tuhan dalam keadaan istilahnya kulit luar saja, formalitas saja, hal itu tidaklah disukai oleh Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka semestinya kita mewujudkannya dalam tindakan kasih kita kepada sesama kita dengan tidak membeda-bedakan dalam menyatakan kasih kita kepada sesama. Karena itu baiklah dalam kehidupan ini kita senantiasa memelihara sikap benar seperti apa yang Tuhan inginkan dan melakukan hal yang adil, memberi keadilan seadil-adilnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan membatasi yang namanya memberi keadilan kepada yang mesti dan layak untuk mendapatkannya. Jangan membatasi. Sebab Tuhan pun dalam kesaksian pelayanan hidupnya, ia telah banyak kali memberi teladan tentang keadilan yang ia nyatakan. Salah satu kesaksian dalam Injil Lukas menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan itu biasa melakukan keadilan karena dia suka keadilan. Bahkan dia memberi keadilan kepada kaum yang lemah. Kisah itu disaksikan dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita masih ingat itu cerita ya? Lazarus yang miskin, sana ada makanan. Dia duduk di kaki orang kaya. Ini orang kaya dia makan. Tapi dia kasih sepotong juga kepada Lazarus yang miskin. Tapi kasih Tuhan memihak kepada kaum yang lemah. Tuhan memberi keadilan kepada orang yang lemah. Ada juga bahagian damai sejahtera yang dinikmati kemudian oleh Lazarus yang miskin itu. Sebaliknya,
Untuk orang-orang kaya yang hidup dalam kesombongan, yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri dan kepentingannya sendiri dan mengabaikan keadilan dan kebenaran bagi kaum yang lemah, maka hukuman Tuhan terjadi. Ia bekerja dengan keras, dengan payah, kerja keras, tetapi hasil tidak ia nikmati. Rumah megah dibangun, kebun anggur dibuat dengan sangat baik, tetapi ia tidak bisa menikmati panen dari kebun anggur itu. Ia tidak bisa tinggal di rumah megah yang ia tinggali. Kalaupun ada yang sekarang tinggal di rumah megah di kemudian hari, semua itu hanya akan berlalu seperti sebuah mimpi. Itulah saudaraku bahagian yang dinasihatkan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa menjunjung tinggi apa yang benar yang Tuhan ajarkan bagi kita dan yang adil, seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan jangan menahan keadilan kepada kaum yang lemah, apalagi sebaliknya berlaku dengan tidak adil kepada kaum yang lemah. Kaum yang lemah itu artinya bahwa orang-orang yang memang mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan, mereka memang tidak punya kekuatan dan bahkan juga kekuasaan untuk menyatakan atau memperjuangkan keadilan bagi diri mereka. Mungkin ketika mereka perjuangkan, mereka dihukum mati atau mereka ditembak mati dan lain sebagainya. Itu termasuk kaum yang lemah. Dan firman Tuhan melarang kita untuk tidak melakukan ketidakadilan kepada kaum yang lemah. Hal yang kedua, saudaraku, karena Tuhan benci yang namanya ketidakadilan secara khusus yang kita lakukan kepada kaum yang lemah, maka seperti bagian perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini mengajak kita sekalian untuk mari berani dan bahkan juga mari tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan keadilan, menyatakan keadilan dengan seadil-adilnya. Jangan bungkam, sebab seperti pada masa di mana orang Israel hidup pada waktu itu dalam pemerintahan Raja Yerobeam II. Karena para bangsawan-bangsawan dan orang-orang kaya, para penguasa, pemilik modal, pemilik uang dan harta secara materi, hanya karena mereka yang melakukan kejahatan, maka kemudian banyak orang tidak berani, bahkan juga tidak mampu untuk menyuarakan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sehingga akhirnya keadilan dan kebenaran itu tidak merata, hanya menjadi milik para penguasa, para pemilik uang, para pemilik harta dan kekayaan materi saja. Siapapun yang melawan mereka akan dibungkam, entahkah diberi suap atau mungkin diberi hukuman yang jauh lebih berat, sama seperti halnya yang dirasakan oleh Amos. Jadi di Israel itu ada satu ruangan di dekat pintu gerbang kota yang mereka pakai sebagai ruangan peradilan, di mana segala sesuatu diadili di dalam ruangan itu. Tapi ternyata peradilan itu bukan peradilan yang seadil-adilnya, tapi peradilan yang memihak kepada para pemilik harta secara materi. Dan karena itu, siapapun rakyat jelata mau dia bersikap benar, maka dia akan tetap terhukum. Jadi keadilan itu dijadikan seperti barang murahan yang diperjualbelikan dan mampu dihempaskan ke tanah begitu, seolah-olah tidak ada harganya, tidak ada mutunya. Rakyat jelata tetaplah jelata sampai dengan mereka mati. Pemilik kekayaan tetaplah kaya. Karena itu Tuhan sekarang memberi diri memihak kepada para kaum lemah yang sebenarnya tidak mampu menolong dan membela diri mereka sendiri. Tuhan memberi diri untuk membela dan menolong mereka dengan menyatakan penghukumannya. Sebab itulah Amos diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran ini. Sekalipun karena tanggung jawab ini Amos mendapatkan hukuman juga dari para bangsawan, tetapi ia tidak pernah putus asa untuk terus bersuara menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita sekalian juga diajak untuk jangan pernah bungkam
untuk selalu menyatakan dan menyampaikan apa yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Tapi juga kita mesti tahu tata krama, saat dimana kita mesti menyampaikan, saat dimana kita mesti menahan diri kita. Tapi bahwa pengendalian itu tidak dimaksudkan agar kita membungkam diri kita sendiri. Sebab tindakan membungkam diri ketika melihat sesuatu yang tidak benar dan tidak adil, cari aman untuk diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, adalah juga bahagian yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sendiri sepanjang karya pelayanannya, ia juga memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kaum yang lemah. Meskipun dalam hukum mata manusia, hal itu tidak pernah diterima. Ia sendiri yang adalah Tuhan juga disiksa, karena perjuangannya untuk juga memperjuangkan hak dan bahkan juga bahagian yang harus diterima oleh kaum yang lemah, yakni berkat-berkat yang baik. Meskipun ia dihukum, tapi ia tidak pernah untuk membungkam dirinya sendiri. Ia terus bersemangat dan mengajak kita sekalian untuk terus bersuara, menyatakan kebenaran Allah dan melakukan keadilan dengan seadil-adilnya. Karena itu saudaraku, nyatakanlah melalui teguran ketika saudara melihat kesalahan, nasihatilah. Tapi juga doakanlah senantiasa setiap orang yang telah dinasihati. Jangan diam, jangan bungkam, jangan cari aman untuk diri sendiri. Berdoalah bagi siapapun yang saudara temui bahwa ia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tegur dan nasihatilah, tapi juga doakanlah dia. Karena jika ia tidak mau mendengar apa yang menjadi nasihat dan teguran yang baik, maka hal itu akan menjadi bahagian dari tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Tapi jika kita yang membungkam diri kita dan tidak mau ingin menasihati dan menegur seseorang ketika melakukan kesalahan dan bahkan juga sesuatu yang tidak benar seperti apa yang Tuhan kehendaki, maka sesungguhnya tanggung jawab itu menjadi bahagian yang kita pikul, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu sekali lagi yang kedua ini, jangan bungkam. Jangan berdiam diri, lakukan kebenaran, tegur yang salah, nasihati yang salah. Tuntunlah sesama sebagai bahagian dari kita mencintai sesama, untuk juga mengenal yang benar dan menghidupinya dengan setia. Hal yang ketiga saudaraku, saya yakin bahwa setiap kita pasti pernah menerima perlakuan yang tidak adil. Meskipun sebenarnya dalam ukuran kebenaran, kita sebenarnya mesti dan layak untuk mendapatkan sesuatu yang adil. Tapi ternyata dalam kenyataannya kita tidak menerima itu. Bahagian dari perenungan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita jika kita menerima perilaku demikian, maka belajarlah untuk menyatakan pengampunan. Ampunilah sesama yang melakukan ketidakadilan. Dengan begitu kita sedang menyerahkan amarah, semua itu kita serahkan dalam hak dan kepemilikan yang dari Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, yang namanya amarah dan pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Jadi kalau saudara menerima ketidakadilan, janganlah marah. Jangan juga lalu merencanakan hal yang jahat kepada orang yang melakukan ketidakadilan. Ampunilah dia, doakanlah dia. Nyatakanlah keadilan sebagai bahagian sebaliknya dari ketidakadilan yang telah kita terima. Dengan kita melakukan keadilan kepada orang yang menyatakan ketidakadilan kepada kita, sebenarnya kita mau kasih tahu dia bahwa kita sungguh-sungguh mencintai dia. Sebenarnya juga kita sedang mengajarkan kepada dia untuk hidup mengenal keadilan dan melakukannya tiap-tiap saat. Ini cara kita juga untuk kita tidak membungkam diri kita dalam juga mewujudkan keadilan kepada kaum yang lemah. Merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya percaya kita semua akan pulang dengan tidak bungkam. Sebaliknya, pada bulan kebangsaan ini, minggu yang terakhir yang kita rayakan ini, kita akan bertekad sungguh-sungguh untuk juga mewujudkan damai sejahtera pada kehidupan bangsa ini,
dengan turut memberi diri mewujudkan keadilan seadil-adilnya, terutama juga bagi kaum lemah yang memang layak untuk mendapatkan keadilan, dengan tidak membungkam diri, mencari aman dan keselamatan hanya untuk diri sendiri atau keuntungan hanya untuk diri sendiri, tapi sebaliknya memberi perhatian yang besar untuk juga menata kehidupan yang baik dengan cara menyatakan keadilan. Apa yang layak memang harus diterima, nyatakan itu. Dengan melihat waktu dan kesempatan yang tepat, dengan senantiasa membawa dalam pergumulan, dalam doa kita tiap-tiap saat. Sambil meminta campur tangan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kita percaya bahwa perjuangan baik yang kita nyatakan selalu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan akan terwujud tepat pada waktunya. Memberi kesejahteraan bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi pada kita semua yang hidup dan tinggal di tengah-tengah dunia dan bangsa ini. Selamat untuk selalu bersikap penuh keadilan, terutama juga bagi kaum yang lemah. Berkat Tuhan senantiasa menghampiri dan menyertai kita, yang senantiasa memberi perhatian pada perhatian kita, kepentingan kita untuk mewujudkan keadilan bagi kaum yang lemah. Tuhan berkati kita, amin.